Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya antum? Saya doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama saya Hanif Lutfi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagi waris 5 langkah. Berangkat dari hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Hakim dan juga Imam Ad-Daraqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid, kamu belajarlah ilmu faraid, ilmu tentang bagi waris. Wa'allimuha, dan ajarkanlah, fa innahu, karena hal itu nisful ilmi, sebagian dari ilmu, wa huwa yunsa, dan itu akan dilupakan, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan awal yang dicabut dari umatku yaitu ilmu waris atau ilmu faraid. Maka dari itu para pemirsa, kalau hari ini kita masih belajar ilmu faraid, berarti kita termasuk manusia langka, karena memang hal yang pertama kali dicabut dari umat Nabi Muhammad adalah ilmu faraid atau ilmu waris atau ilmu bagi-bagi uang setelah ada orang yang meninggal. Kemudian yang selanjutnya, 5 langkah bagi waris ini sebagai bentuk permudahan atau mempermudah bagi waris biar kita tidak keliru bagaimana kita membaginya. Karena 5 ini harus semuanya terpenuhi. Kalau ada satu tidak terpenuhi, maka kita tidak sebut sebagai bagi waris. 5 langkah ini juga harus urut. Kenapa? Karena kalau tidak urut, berarti ada hal yang keliru dalam membaginya. Yang pertama adalah kita tentukan almarhum. Yang kedua, tentukan harta waris dari almarhum. Yang ketiga, kita tentukan siapa saja ahli waris dari almarhum. Yang keempat, pastikan bahwasanya ahli waris itu tidak terhijab. Yang kelima, kita sudah membagi, dahulukan yang mendapat bagian pasti atau bahasa Arabnya fard, yaitu faraid ini dari kata-kata fard yaitu bagian yang pasti, baru sisanya kita berikan kepada asobah. Itulah 5 langkah bagi waris. Jangan sampai keliru, jangan sampai terlompati. Karena hari ini kita ketemu banyak kasus di mana waris itu susah diselesaikan karena ada hal yang terlompati. Yang pertama, tentukan almarhum, yaitu almarhum adalah seorang yang sudah wafat, kemudian bebaskan dari sudut pandang penanya. Kemudian tentukan harta warisan almarhum, harta waris mutlak milik almarhum, dan juga telah lunas hutang dan juga wasiat. Kemudian tentukan ahli waris dari almarhum, yaitu terdaftar sebagai ahli waris. Nanti kita akan punya tabel waris, di mana tabel waris itu memuat siapa saja ahli waris, dan pastinya ahli waris itu masih hidup saat ada orang meninggal atau almarhum itu meninggal. Kemudian yang keempat, pastikan ahli waris itu tidak terhijab, dan ini yang lebih penting lagi, karena tidak semua ahli waris itu mendapatkan warisan, bisa jadi dia adalah orang yang terhijab. Kemudian yang kelima, dahulukan yang mendapatkan fard bagian pasti, baru sisanya kita berikan kepada asobah. Itulah 5 langkah. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentukan almarhum. Ini gampang-gampang susah. Kenapa gampang, kenapa susah? Karena begini. Pertama, tentukan almarhum. Almarhum itu orang yang sudah meninggal, atau bahasa Arabnya itu al-mayyit, atau dalam bahasa faraidnya itu al-muwaris, orang yang meninggal yang hartanya dibagi waris. Kita orang Indonesia menyebutnya dengan kata-kata almarhum, yaitu dari kata-kata ar-rahim, yaitu orang yang dirahmati, almarhum. Ini sebagai bentuk doa, yang mana ketika orang itu masih hidup itu tidak ada bagi waris. Tapi orang yang masih hidup boleh bagi-bagi uang, tapi ilmunya bukan ilmu waris, tapi ilmu hibah. Ini yang paling penting, yaitu bagi waris baru dilaksanakan ketika ada orang yang meninggal.
Kalau masih hidup bagi-bagi uang silahkan, tapi ilmunya bukan ilmu waris tapi ilmu hibah. Tapi kalau sudah meninggal kok dia tidak pernah berwasiat, tidak pernah hibah, maka ilmu yang dipakai untuk membagi uangnya namanya ilmu waris. Ini yang pertama, yaitu tentukan siapa almarhum. Kenapa? Karena almarhum itu punya ahli waris masing-masing, yang mana ahli waris itu dari sudut pandang almarhumnya, bukan dari sudut pandang penanya. Dan ini juga yang banyak keliru di kita. Kita akan coba buktikan dengan contoh kasus. Kita simak. Ada seorang bertanya tentang waris. Dia bilang begini, kakekku wafat. Ketika kakekku wafat, bapakku mempunyai 3 saudara dan 1 saudari. Saat kakek wafat, nenek masih hidup, bagaimana bagi warisnya? Oke, ini dari sudut pandang dari penanya. Kakekku dari penanya itu namanya almarhum. Oke ya, nanti jangan sampai keliru. Kenapa? Karena ketika keliru kita akan susah memahami. Ketika kakekku meninggal, bapakku itu bahasa Arabnya kan abi. Itu dari sudut pandang penanya. Kemudian bapak punya saudara laki-laki. Saudara itu bahasa Arabnya akhun. Saudari perempuan itu ukhtun. Lah, waktu kakek meninggal itu masih punya nenek, jaddatun. Tetapi ini dari sudut pandang penanya. Padahal ahli waris itu dari sudut pandang almarhum, jangan sampai keliru. Maka kita pastikan, ini yang pertama, langkah bagi waris. Pastikan siapa yang meninggal, siapa almarhumnya. Yaitu almarhum kita sebut saja kakekku, kata-kata kakekku kita hilangkan, yaitu kita ganti dengan almarhum. Berarti kalau penanya bilang kakekku meninggal, bapakku masih hidup, berarti bapak dari penanya itu apanya kakek, yaitu anak bahasa Arabnya adalah ibnun. Ini dari sudut pandang almarhum. Tapi kalau dari sudut pandang penanya abun, ini keliru. Oke? Ini keliru. Kalau ini benar, karena kita bagi waris dari sudut pandang almarhum, bukan dari sudut pandang penanya. Kalau bapak masih punya saudara, berarti saudaranya bapak dari kakek itu apanya kakek? Ya berarti anak juga, berarti ibnun juga. Kalau saudarinya bapak dari kakek yang meninggal, berarti bintun. Oke ya. Berarti kalau nenek dari kakek yang meninggal, berarti apanya almarhum? Berarti istri. Oke, maka ini yang kedua yang menjadi catatan. Setelah kita menetapkan siapa almarhum, kita lihat almarhum ini nanti akan mempengaruhi ahli warisnya. Dan ahli waris itu dari sudut pandang almarhum, dari sudut pandang orang yang meninggal. Kemudian kalau dari sudut pandang penanya itu tidak kita pakai. Dan ini penting karena setiap almarhum itu punya ahli waris masing-masing. Kita akan contohkan begini. Seorang meninggal, dia punya istri. Kemudian istri ini dia pernah menikah dengan suami, punya anak. Ini anak dari suami. Kemudian ini almarhum nih, dia meninggal. Pertanyaannya, anak dari suami atau mantan suaminya istri itu apakah ahli waris ini? Jawabnya bukan. Tapi kalau yang meninggal istri, apakah ini ahli waris? Iya. Maka ini yang menjadi patokan. Karena setiap ahli waris itu punya, setiap almarhum itu punya ahli waris masing-masing. Tapi kalau ini menikah kok punya anak lagi? Ini misalnya nih, ini menikah, punya anak lagi, dan dia dulu pernah menikah dengan istri, kemudian punya anak lagi. Anak. Kalau yang meninggal adalah ini, berarti ini ahli waris. Kalau ini dulu udah pernah meninggal, ini berarti kalau yang meninggal adalah almarhum ini, berarti ini ahli waris. Tapi kalau anak dari mantan suaminya istri itu berarti kan anak tiri, berarti bukan ahli waris. Ini yang disebut dengan almarhum itu menentukan siapa ahli waris siapa. Ini jangan sampai keliru. Almarhum bukan dari sudut pandang penanya. Ini yang pertama. Kemudian kita akan lanjutkan yang kedua, yaitu setelah kita menentukan almarhum, maka kita tanya ini punya harta atau tidak. Kalau punya harta, ya udah yuk kita bagi. Dan syarat dari harta itu yang pasti yang pertama begini, harta waris almarhum hanya harta mutlak milik almarhum yang dimilikinya saat masih hidup. Ini kata-kata harus kita ketahui begini. Ketika ada orang meninggal, kita sebut almarhum, dia punya harta. Pertanyaannya, harta ini harta siapa? Kalau harta dia berarti ya dibagi waris. Ini almarhum nih. Oke ya, ini almarhum. Kemudian punya istri. Istri punya rumah. Oke.
ketika almarhum ini meninggal, pertanyaannya apakah rumah istri itu dibagi waris? Ya tidak, karena rumah ini bukan milik almarhum. Tapi kalau almarhum ini punya mobil, oke ya, pertanyaannya apakah mobil dibagi waris? Iya. Maka yang kita harus pastikan adalah ini almarhum ini nanti akan menjadi patokan, karena hartanya nanti akan dibagi waris. Dan almarhum ketika menikah dengan istri belum tentu anaknya itu ya ahli warisnya almarhum semua, karena istri bisa jadi punya anak dari suami sebelumnya. Maka harta waris almarhum hanya harta mutlak milik almarhum yang dimilikinya saat masih hidup. Ini menjadi patokan karena bisa jadi almarhum punya harta yang mana harta ini harta bersama dengan istrinya, harta bersama dengan teman bisnisnya, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi almarhum dapat harta tapi setelah meninggal, ada orang meninggal, tetangganya datang membawa uang, itu pasti bukan untuk almarhum tapi untuk keluarganya, berarti bukan harta almarhum. Maka kalau bukan harta almarhum maka tidak dibagi waris. Kemudian yang selanjutnya, hutang almarhum yang bisa dibuktikan dan wasiat yang benar itu wajib dibayarkan dari harta almarhum sebelum dibagi waris. Maka sebelum bagi waris, almarhum ditanya punya hutang atau tidak, punya wasiat atau tidak, hutangnya benar atau tidak, wasiatnya sesuai atau tidak. Kalau sesuai berarti wajib dilaksanakan, wajib dibayarkan, baru sisanya dibagi waris. Ini yang kedua berkaitan dengan harta dari almarhum. Kemudian kalau kita sudah punya almarhum, sudah punya harta dan harta itu milik almarhum mutlak, maka yang ketiga adalah tentukan ahli waris dari almarhum. Ini kalau 5 langkah bagi waris, ini langkah yang ketiga. Karena kalau kita belajar waris dari buku-buku yang ada, ini malah langkah pertama. Biasanya orang itu belajar waris langsung kepada ahli waris. Tetapi sebenarnya yang kita pastikan adalah almarhum dulu, kemudian dia punya harta, baru kita ngomongin ahli waris dari almarhum. Maka ahli waris itu yang pertama terdaftar sebagai ahli waris dari sudut pandang almarhum. Ini yang mana kita nanti akan membahas tentang waris dengan diagram waris dengan tabel waris. Ini akan mempermudah, yaitu ada 22 pihak yang akan menjadi ahli waris dari almarhum. 22 pihak dari almarhum, yaitu kita bisa pastikan misalnya ini al-muwaris atau almarhum punya nomor 1 anak laki-laki, nomor 2 anak perempuan dari almarhum. Kemudian ahli warisnya nomor 3 adalah istri dari almarhum kalau yang meninggal suami, atau suami dari almarhum kalau yang meninggal istri. Kemudian yang keenam, yang kelima adalah ayah dari almarhum, kemudian ibu dari almarhum. Keenam pihak ini yaitu anak laki-laki, anak perempuan, kemudian istri, kemudian suami, itu kita sebut ini 1 anak laki-laki, anak perempuan, kemudian istri, kemudian suami, kemudian ayah dari almarhum, ibu dari almarhum, kita sebut sebagai ahli waris internal yang pasti dapat warisan, yang mana mereka tidak mungkin tertutup oleh ahli waris yang lain. Adapun selebihnya dari selain 22 pihak, berarti ada 22 kurangi 6 itu ada 16 pihak. Itu kita sebut dengan ahli waris eksternal. Mereka bisa dapat, bisa tidak. Kalau yang 12 kalau yang 6 ini yaitu anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ayah, kemudian ibu dari almarhum, itu pasti mendapatkan warisan. Ini yang kita sebut sebagai ahli waris dari almarhum. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat tidak kalah penting, meskipun mereka terdaftar sebagai ahli waris, tapi pastikan apakah mereka itu terhijab atau tidak, apakah dapat atau tidak. Yang kalau kita lihat begini, rumus hijab itu penting karena kebanyakan kita membahas ahli waris ada 22, itu agak susah menghafalkan. Sebenarnya kalau kita sudah tahu rumus hijab, meskipun nggak harus dihafal, kita lihat diagramnya tadi nanti ada. Itu sebenarnya ya mereka ahli waris sih, tapi tidak akan mendapatkan warisan. Contoh, almarhum punya anak laki-laki, punya anak laki-laki. Ketika punya anak laki-laki atau anak perempuan kok punya cucu, kalau anak laki-laki punya anak laki-laki berarti cucu ini kan termasuk ahli waris. Maka ahli waris ini bisa dapat, bisa tidak. Mereka sih termasuk calon ahli waris. Tapi ketika almarhum masih punya anak laki-laki, baik anak laki-laki itu bapak dari cucu itu atau bukan, bisa jadi omnya, bisa yang lainnya, maka cucu ini tidak dapat warisan. Cucu ini tidak dapat warisan. Kenapa? Meskipun dia calon ahli waris, tapi dia terhijab oleh anak laki-laki dari almarhum. Meskipun bukan dari bapaknya langsung,
tapi bisa jadi anak laki-laki dari yang lain, yang penting almarhum punya anak laki-laki, maka level berikutnya itu terhijab. Kenapa? Karena semua anak laki-laki, semua cucu laki-laki itu asobah, dan asobah itu didahulukan orang yang lebih dekat dari almarhum, sisanya itu tertutup oleh asobah yang lainnya. Ini namanya rumus hijab, yang mana rumus hijab itu bisa dihafalkan, bisa tidak. Kalau diagram ini mudahnya begini, kita sebut dengan ahli waris. Ahli waris itu kita lihat nih, di sini kita mempermudahnya begini. Ketika ada ahli waris, kita kasih angka nomor 1, ini petunjuk pembacaannya, nomor ID ahli waris. Kemudian nomor yang di belakang angka ini adalah orang yang tertutup. Misalnya begini, ahli waris anak laki-laki, almarhum punya anak laki-laki, maka nomor 9, yaitu saudara laki-laki dari almarhum, itu tertutup oleh anak laki-laki. Nomor 10, saudari perempuan dari almarhum, itu tertutup oleh anak laki-laki. Nomor 11, yaitu saudara sebapak, saudari seibu, 12. Kemudian 13, yaitu anak atau keponakan laki-laki, anak dari saudara kandung laki-laki almarhum. Kemudian anak laki-laki dari saudara kandung dari saudara seayah almarhum, ini juga tertutup oleh anak laki-laki. Ini namanya rumus hijab. Dan rumus hijab ini memang kalau dihafalkan susah, tapi kalau pakai diagram insya Allah dengan mudah kita bisa memahaminya. Ini almarhum, kemudian punya anak laki-laki, maka nomor yang di bawah ini namanya rumus hijab. Pokoknya kalau almarhum punya anak laki-laki, nomor yang di bawahnya ini semuanya tidak dapat warisan karena terhijab. Misalnya anak laki-laki, nah, ini namanya rumus hijab. Nah, rumus hijab ini penting karena bisa jadi dia termasuk calon ahli waris, tapi karena ada ahli waris yang lain maka dia tidak dapat warisan. Oke, ini yang keempat, yaitu pastikan dia itu terhijab atau tidak. Kemudian yang kelima, ini baru menghitungnya, yaitu dahulukan yang mendapatkan bagian pasti, baru sisanya berikan kepada asobah. Dan bagian pasti dalam bagi waris itu tidak banyak, hanya ada 6 pecahan saja. Kita bisa hafalkan setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Ini mereka yang dapat bagian pasti. Setengah misalnya kepada suami ketika almarhum atau almarhumah punya anak atau tidak punya ahli waris, tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Kemudian anak perempuan tunggal dari almarhum, suami dari almarhum kalau almarhumah punya anak, itu dapat 1/4, atau istri dari almarhum kalau almarhum tak punya anak, 1/4. Kemudian 1/8 hanya untuk istri yang mana almarhum punya anak. Kemudian ibu dapat 1/3 kalau almarhum tak punya anak. Kemudian ayah dan ibu dapat 1/6 kalau almarhum punya anak. Kemudian kakek dan nenek itu seperti ayah dan ibu. Dan 2/3 itu untuk anak perempuan lebih dari 1 di mana almarhum tidak punya anak laki-laki. Oke, ini namanya orang yang mendapatkan bagian pasti, hanya ada 6 saja. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Ini namanya ashabul furud atau orang yang dapat bagian pasti. Ini namanya al-fard, baru sisanya namanya asobah atau kita berikan kepada orang yang tidak dapat bagian pasti. Hanya saja tak selalu orang yang dapat asobah. Kalau di dalam diagram ini kita punya angka 1/4, setengah, misalnya suami itu bagiannya. Kemudian kalau anak laki-laki ini A itu artinya asobah atau sisa. Berarti kalau bagi waris nanti kita berikan kepada yang dapat bagian pasti dulu, baru sisanya kita kasih asobah. Untuk yang kelima ini insya Allah nanti kita akan bahas secara detail satu persatu contoh-contoh soalnya. Itulah bagi waris 5 langkah atau 5 langkah bagi waris. Kita akan lanjutkan dengan menjawab contoh-contoh soal. Kita nanti akan punya contoh soal yang banyak karena bagi waris hanya bisa kita kerjakan dengan menjawab soal. Maka selalu bersama saya Hanif Lutfi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.